Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Doa dan harapan saya adalah kita semua tetap dalam pemeliharaan dan anugerah Tuhan. Terlalu banyak anugerah Tuhan bagi kita, penebusan dan korbannya di atas kayu salib, pemeliharaannya yang cukup setiap hari dari waktu ke waktu, rumah tinggal yang layak yang bisa kita nikmati, pakaian dan semua yang lain sampai kepada hal-hal yang paling kecil. Tetapi ada satu anugerah yang kadang kita lupakan dan kita tidak menyadarinya. Apakah itu? Itulah kesempatan. Kesempatan adalah sebuah anugerah yang tidak kalah nilainya dengan anugerah yang lain. Dan ketika kita mengerti bahwa kesempatan adalah anugerah dari Tuhan, maka kita akan memakai kesempatan itu dengan baik dan secara tepat. Mari kita menyadarinya itu dengan sungguh. Ada beberapa kesempatan yang akan kita pelajari bersama pada hari ini. Yang pertama, kesempatan untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Semua manusia telah jatuh ke dalam dosa, kata firman Tuhan. Karena itu telah dimulai dengan kejatuhan Adam ketika berada di dalam Taman Eden. Dosa itu menjalar sampai hari ini dan yang akan datang. Roma 3 ayat 23 menyebut dengan jelas bahwa semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Akibat dosa begitu nyata dan telah kita lihat, bahkan kita merasakannya. Pertengkaran, kesulitan, penderitaan hidup, penyakit, sehingga Ayub berkata, bukankah manusia harus bergumul di bumi ini? Hari-harinya bagaikan hari-hari orang upahan. Semua orang merasakan pergumulan dan pergumulan itu nanti satu saat akan berakhir dengan hukuman kekal di dalam neraka. Sebab Roma 6 ayat 23, kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus, sekalipun upah dosa itu adalah maut. Jadi tidak ada cara lain untuk bisa melepaskan seseorang dari hukuman neraka yang kekal, dari ikatan dosa yang begitu membelenggu. Kita bersyukur kepada Tuhan karena firman-Nya menjanjikan kepada kita, dan surat Petrus menuliskan itu, bahwa saudara-saudara, kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, hidup yang diakibatkan oleh dosa yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, tetapi dengan darah Kristus, darah yang mahal, yang sama dengan darah domba yang tanpa cacat dan kerut. Dan kita bersyukur untuk itu. Bapak Ibu Saudara, manusia berdosa itu diumpamakan bagaikan barang yang tergadai, yang harus dilepaskan oleh sesuatu, harga yang harus disediakan untuk membayar tebusannya, dan harga itu terlalu mahal. Pemazmur jelas menulis dalam Mazmur pasal 49 ayat 8 dan 9, tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya karena terlalu mahal harganya, dan tidak ada seorang pun yang bisa membayar harga tebusan itu kepada Allah karena tidak memadai untuk selama-lamanya. Berapapun kekayaan yang dimiliki oleh seseorang, berapapun kekuatan dan kuasa yang dimiliki oleh seseorang, itu tak akan mampu untuk membebaskan dirinya dari belenggu dosa, dari kekuatan dosa. Hanya satu cara, itulah percaya kepada Kristus Yesus yang telah membayar harga tebusan itu, dan harga itu telah ditetapkan oleh Allah sendiri. Nah,
Sebetulnya setiap orang punya kesempatan untuk percaya kepada Kristus Yesus, sehingga dilepaskan dari belenggu dosa, dilepaskan dari ancaman kematian kekal di dalam neraka. Namun sayang, sebagian orang tidak menyadari saat kesempatan itu datang, saat Allah melawat dia. Sehingga satu kali ketika Tuhan Yesus melihat kota Yerusalem yang begitu megah, bangunan bait Allah yang sangat megah, Tuhan Yesus menangis dan Tuhan berkata, alangkah baiknya kalau engkau mengerti tentang kebutuhanmu akan damai sejahtera, tetapi itu tidak pernah kau sadari. Satu saat musuhmu akan mengepung engkau, akan membinasakan pendudukmu, sehingga tidak ada satu batu yang terletak di atas batu yang lain. Dan kalimat Kristus yang terakhir perlu kita perhatikan, karena engkau tidak sadar pada saat Allah melawat engkau. Banyak orang tidak menyadari itu. Ketika berulang-ulang dilepaskan dari bahaya maut, tidak sadar bahwa itu merupakan kesempatan di mana Allah sedang melawat dia. Ketika disembuhkan berkali-kali dari penyakit, tidak sadar bahwa itu merupakan kesempatan di mana Allah melawatnya. Dan sebagian orang juga menunda-nunda kesempatan. Kesempatan itu datang. Orang datang bercerita tentang Kristus, mengajak percaya kepada Tuhan. Namun ada saja alasannya, bagaikan seorang yang membuat perjamuan besar dan mengundang banyak undangan. Ketika perjamuan itu hampir dimulai, dia menyuruh hamba-hambanya untuk datang kepada para undangan. Oh, undangan-undangan itu semua memiliki berbagai alasan. Yang seorang berkata, aku baru membeli sebuah ladang dan aku harus pergi untuk melihatnya. Aku baru membeli lembu dan aku harus mencobanya. Betapa banyaknya alasan-alasan yang diberikan oleh sebagian orang, sehingga kesempatan untuk percaya kepada Kristus itu diabaikan. Ketika kami masih dipercayakan oleh Tuhan menggembalakan sebuah jemaat kecil di Kecamatan Kelakah, ada seorang pemilik usaha kayu yang cukup besar, yang cukup kaya. Berkali-kali Bapak Nathan datang bercerita tentang Kristus. Dia berkata, nanti saja Om, saya masih repot, pekerjaan saya masih banyak. Satu hari Pak Nathan datang ke sana lagi. Dan keesokan harinya pagi-pagi, penduduk Kelakah, karena daerah itu kecil, sudah ramai mengatakan bahwa si A, pemilik usaha kayu yang besar itu, meninggal dunia. Kami terkejut, kami bertanya, kapan meninggalnya? Semalam waktu dia tidur. Lalu penyebabnya? Karena sore itu Pak Nathan masih bertemu dan berbincang dengan dia. Orang bercerita, oh, ada tikus besar yang berjalan di gudang kayu dekat kamarnya. Tikus itu menyenggol sebuah barang, kemudian terdengar suara yang begitu keras. Dia terkejut dan mengalami henti jantung. Kemudian dia meninggal dunia. Ini merupakan satu contoh ketika seorang menunda-nunda kesempatan untuk percaya kepada Kristus. Kita bersyukur karena kita semua menanggapi dan menghargai kesempatan itu, sehingga kita memakainya untuk menerima Kristus di dalam hati kita, mempercayai akan korbannya. Kita ditebus, kita dijadikan anak-anak Allah. Tetapi sekarang yang merupakan tanggung jawab kita adalah berdoa dengan sungguh, bergumul dengan sungguh bagi anggota keluarga, bagi sahabat, rekan, dan siapapun juga yang masih belum percaya kepada Kristus, agar mereka memakai kesempatan yang masih ada, agar mereka tidak menunda-nunda waktu, karena kesempatan itu akan lewat ketika seseorang tidak memakainya dengan baik, menunda-nunda waktu untuk percaya kepada Kristus. Yang kedua adalah kesempatan untuk memperbaiki hidup. Pada saat seorang percaya kepada Kristus, maka orang tersebut dibenarkan.
dari orang berdosa menjadi orang kudus. Itu patut kita syukuri. Statusnya dirubah dari seteru Allah menjadi anak-anak Allah. Oh, indah sekali, satu kedudukan baru yang mulia, yang bernilai besar. Namun dalam perjalanan iman, maka ada satu proses yang tidak boleh berhenti. Itulah proses pengudusan. Pembenaran itu terjadi hanya satu kali ketika kita percaya kepada Kristus. Pada saat itu Allah yang aktif, Allah di dalam Kristus yang berkorban. Kita manusia pasif saja, kita hanya percaya saja menerima Kristus di dalam hidup kita. Tetapi yang kedua adalah proses pengudusan. Dalam proses pengudusan Allah tetap aktif karena Allah memberikan firman-Nya dan Roh Kudus yang berbicara kepada kita setiap kali. Namun manusia atau kita juga harus aktif. Kita harus hidup dan taat kepada firman-Nya dan hidup serta taat kepada pimpinan Roh Kudus. Jadi kedua-duanya harus aktif. Sekarang mengapa pengudusan itu harus terjadi? Dan itu harus terjadi terus-menerus sampai akhir hidup kita. Karena yang pertama, kita ini masih hidup di dalam daging, di dalam tubuh yang punya kecenderungan untuk jatuh ke dalam dosa. Dan kesempatan untuk berbuat dosa itu ada di mana-mana. Dosa itu selalu mengincar setiap orang, termasuk orang percaya, tanpa memandang usia, tanpa memandang status sosial dan ekonomi. Kita masih hidup dalam kondisi seperti itu. Paulus berpesan, jangan menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai alat kejahatan, tetapi serahkan anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk dipakai sebagai senjata kebenaran. Dan untuk itu kita perlu sebuah kekuatan yang datang dari firman Allah, supaya ketika firman Allah menasihatkan kita tentang sesuatu yang salah, kita sadar itu. Ketika Roh Kudus berbicara kepada kita, kita sadar itu. Dan kita berubah, kita bertobat. Pengudusannya terjadi, kita minta ampun. Dari Yesus menyucikan kita kembali. Dan proses itu berlangsung terus-menerus dari waktu ke waktu. Sehingga satu saat rencana Allah bagi kita itu menjadi sebuah kenyataan. Seperti yang Yesus katakan, hendaklah kamu sempurna sebagaimana Bapamu di sorga sempurna adanya. Nah, itu yang pertama penyebabnya. Lalu penyebab yang kedua, mengapa pengudusan itu dibutuhkan? Karena kita ini tahu dengan pasti bahwa Kristus akan segera datang kembali. Peristiwa yang besar kedatangan Kristus yang kedua kali itu adalah sebuah peristiwa yang pasti terjadi. Tidak mungkin tidak terjadi. Karena Allah sendiri yang mengatakannya. Sekalipun tak seorang pun yang mengetahuinya. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan dia datang. Malaikat tidak tahu, anak tidak tahu. Karena itu dalam pengetahuan dan ketetapan Bapa di sorga. Dan kedatangan Kristus yang kedua itu seharusnya menjadi pengharapan kita. Pengharapan yang utama. Menjadi sasaran dari kehidupan kita. Nah, untuk mendapatkan kelayakan ketika Kristus datang kembali. Surat 1 Petrus mengatakan, sambil menantikan semuanya, menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali, kata Petrus, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tanpa cacat dan kerut dalam perdamaian dengan Dia. Dan untuk mencapai kondisi cacat dan kerut itu dibutuhkan firman Allah
yang menegur, yang menasehati. Dibutuhkan Roh Kudus yang memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Mari kita semakin hari kita semakin taat kepada firman Allah. Semakin hari kita semakin tunduk dan mau dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga proses pengudusan yang berjalan terus mencapai puncaknya ketika Kristus datang kembali. Kita kedapatan tanpa cacat dan kerut. Puji Tuhan. Kesempatan yang ketiga adalah kesempatan untuk bekerja bagi Tuhan. Yohanes pasal 9 ayat 4 berkata, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang, karena akan datang malam di mana seorang pun tidak dapat bekerja lagi. Ayat ini menerangkan dengan jelas bagi kita bahwa setiap orang punya batas waktu tertentu yang ditetapkan oleh Allah untuk bisa bekerja atau melayani Bapa di sorga. Saat ini kesempatan itu masih ada. Sekalipun kita sudah merasakan kesempatan itu makin dipersempit, kesempatan itu makin berkurang. Tapi masih ada, masih siang, menjelang sore, belum malam. Jangan menunggu sampai usia kita sudah semakin tua, tubuh kita sudah tidak berdaya lagi, pikiran kita sudah tidak mampu dipakai, tenaga kita sudah lemah, dan kita sudah tidak punya apa-apa. Mari bersyukur untuk tubuh yang sehat, untuk kekuatan yang Tuhan berikan, untuk pikiran yang cemerlang, untuk sejumlah kekayaan dan harta, yang sekalipun itu semua fana, tapi masih ada di dalam genggaman tangan kita. Karena satu saat nanti, semua itu tidak akan berarti dan tidak dapat dipakai untuk melayani Tuhan, untuk bekerja, mengerjakan pekerjaan Bapa di sorga. Amsal pasal 4 ayat 11 berkata bahwa pada hari kemurkaan harta tidak berguna lagi. Hari ini masih bisa berguna, dan mari kita pakai semua itu dalam pimpinan Tuhan. Kita bisa memakai tenaga kita, memakai pikiran kita, memakai keuangan kita, memakai semua yang ada pada kita untuk melakukan pekerjaan Bapa. Mungkin kita bertanya, bagaimana caranya? Semua sulit, masih banyak cara. Tuhan bisa membuka cara. Kita bisa menginjil dengan telepon, kita bisa video call dengan sahabat kita, kita bisa bercerita tentang anugerah Tuhan yang besar. Kita bisa memakai juga pikiran kita disumbangkan bagi gereja di mana kita digembalakan, memberikan ide-ide bagaimana kita bisa memberitakan Injil pada hari ini. Pikiran kita masih bisa disumbangkan, kekayaan kita masih bisa diserahkan bagi hamba-hamba Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan. Yakinlah bahwa semua yang fana dan sementara ini, kalau kita mau memakainya secara bijak dalam pimpinan Tuhan, itu akan berarti sangat besar dan punya nilai kekal bagi kerajaan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, pekerjaan yang kita kerjakan jelas dalam Yohanes 9 ayat 4 berkata bahwa itu pekerjaan Bapa, bukan pekerjaan manusia atau pekerjaan duniawi. Jadi jangan pernah mengharapkan upah secara duniawi ketika kita bekerja bagi Tuhan. Sekalipun itu pasti diberi oleh Tuhan. Dia majikan yang baik, yang tidak pernah mau pelayan-pelayannya bekerja dan tanpa imbalan. Tuhan pasti mencukupi. Tapi itu bukan tujuan utama kita. Kita punya satu tujuan, punya cita-cita, punya pengharapan, upah yang besar di sorga. Rasul Paulus, rasul yang hebat itu, dia dapat melihat sesuatu yang mungkin hanya sedikit orang yang dapat melihatnya. Apakah itu? Dia dapat melihat sesuatu yang membuat dia bekerja keras, sehingga dengan mantap
Tanpa dasar kesombongan dia berkata begini, aku bekerja lebih keras dari mereka semua yang lain. Tetapi bukan aku, namun karena kasih karunia yang ada di dalam diriku, katanya. Kenapa seperti itu? Karena Paulus sadar bahwa kemuliaan yang akan datang itu lebih besar, lebih hebat daripada penderitaan yang dia alami. Dengan jelas dia berkata kepada jemaat di Roma, pada Roma pasal 8 ayat 18. Dia berkata begini, saudara-saudara, aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan datang. Dia melihat, dia tahu betapa hebatnya kemuliaan yang disediakan oleh Bapa di sorga. Dan dia juga dapat melihat bahwa upah yang akan datang itu lebih besar, lebih hebat dari pengorbanannya yang dikerjakan di dalam melayani Tuhan. Dengan tegas dan mantap dia berkata kepada anak rohaninya Timotius, aku telah menyelesaikan pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang, katanya, ketika saat darahku, saat kematianku hampir tiba, tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dianugerahkan oleh hakim yang adil itu pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku saja, melainkan kepada setiap orang yang merindukan kedatangannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita harapkan dalam hidup ini? Semua fana, semua sementara. Kalau kita diberkati, itu anugerah Tuhan. Tuhan mau supaya berkat itu dipakai secara tepat. Kalau kita sehat, tubuh kita kuat, pikiran kita brilian, semua itu mari kita pakai untuk bekerja bagi Bapa. Pada suatu saat ada sebuah pameran pahat-pahatan. Di antara sekian banyak hasil karya para pemahat, ada sebuah patung yang aneh bentuknya, sehingga itu menjadi perhatian dari semua pengunjung. Patung itu berbentuk manusia yang berdiri, rambutnya panjang, tetapi rambut yang panjang itu terurai ke depan sehingga menutup semua wajahnya. Kemudian patung manusia tersebut memiliki dua sayap yang dikepakkan bagaikan siap terbang. Lalu di bawah patung itu tertulis sebuah kata yang cukup besar dan menimbulkan pertanyaan. Kesempatan. Akhirnya tentu setiap orang mulai berpikir apa maksudnya. Dan seorang menerangkan bahwa inilah kesempatan. Kesempatan itu seringkali tidak dilihat dan tidak diketahui oleh manusia. Dan kesempatan itu sewaktu-waktu bisa terbang, bisa pergi tanpa kembali lagi. Mari kita pahami hal ini, ya, sehingga anugerah Tuhan yang satu ini, kesempatan yang masih ada yang diberikan kepada kita, yang tidak kalah nilainya dengan anugerah-anugerah yang lain, tidak kita sia-siakan. Kita bersyukur karena kita telah percaya kepada Kristus. Tapi mari kita berdoa dengan sungguh untuk siapapun, terutama anggota keluarga kita yang belum menerima Kristus. Supaya kita tidak hanya berkumpul di dunia ini bersama mereka, tapi satu kali kita berkumpul di dalam kerajaan sorga. Kesempatan untuk memperbaiki diri mari kita pakai. Biar firman Allah yang menegur dan menasihati kita terima dengan kerendahan hati. Roh Kudus yang berbicara, kita mau tunduk kepadanya. Sehingga dari hari ke hari proses pengudusan itu terjadi dalam hidup kita. Sampai akhirnya Kristus datang, kita kedapatan tanpa cacat dan celah. Dan yang penting juga dalam hari-hari yang masih ada, kesempatan yang masih kita terima, mari kita memakai kesempatan untuk bekerja bagi Bapa. Ada kemuliaan yang disediakan, ada upah yang disediakan,
semua fana, semua sementara. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena oleh anugerah-Mu kami menikmati begitu banyak anugerah Tuhan. Dan salah satu di antaranya adalah kesempatan. Tolonglah agar kami mengerti bahwa kesempatan tidak punya nilai yang lebih rendah dari anugerah-anugerah yang lain. Tetapi kami menghargainya. Sehingga hari ini kami berdoa untuk anggota keluarga kami, untuk sahabat kenalan, para kekasih kami yang masih di luar Kristus. Kami berdoa dengan sungguh ya Tuhan, agar mereka juga menanggapi kesempatan yang Tuhan berikan untuk percaya kepada Kristus. Berikan kami waktu juga untuk berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya pembebas kami, pembebas dari kekuatan dosa, kekuatan dari hukuman neraka yang pasti akan menimpa setiap orang yang tidak percaya kepada Kristus. Kami bersyukur untuk kesempatan memperbaiki hidup. Kami mau tunduk kepada firman-Mu. Kami mau mendengar suara Roh Kudus. Sehingga ketika sewaktu-waktu Kristus datang, kami kedapatan tanpa cacat dan kerut. Karena kami telah diproses dalam satu proses yang berjalan terus-menerus. Hidup kami terus diperbaiki. Hidup kami terus dikuduskan. Sampai Engkau datang kembali. Kami tahu Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami bekerja bagi Bapa semakin hari semakin sedikit. Tapi kami bersyukur kesempatan itu masih ada. Itu sebabnya pakailah tenaga, pikiran, waktu, kekayaan yang Tuhan anugerahkan. Sekalipun itu sifatnya hanya fana dan sementara. Untuk kami berjuang, bekerja dengan sungguh, memakai apa yang ada dalam diri kami untuk melayani Tuhan, mengerjakan pekerjaan Bapa di sorga. Karena ada waktunya di mana kesempatan itu sudah tidak ada lagi. Malam akan tiba dan kami tidak bisa bekerja. Kami berterima kasih karena ada kemuliaan, ada upah yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Segala hormat kami bagimu, biar Engkau yang semakin bertambah, kami yang berkurang-kurang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Allah dan Juru Selamat, kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Di pagi hari mekar indah harum di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput gugur bunga bila panas terik. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Satu saat aku tak
tak berdaya. Hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan,